Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pH meter merek ATC ya, harga 50.000 di pasaran online. Modelnya seperti ini ya, penggunaannya sangat mudah, akurasinya 0,01. Nah, kurang lebihnya seperti ini modelnya. Bisa mengukur pH 0 sampai 14 ya, sesuai standar pH ya. Nah, seperti ini, ada kotaknya, ini alatnya, terus ada murnya untuk kalibrasi pH, dan dikasih buffer pH 2 ya, pH 4 dan pH 6 untuk buffernya. Kalau mau beli lagi ya pH 9, beli sendiri di online, harganya 5.000 kemungkinan. Nah, seperti itulah, nanti kita akan membahas alat pH meter ini karena sangat berfungsi untuk pertanian, untuk mengukur pH air, pH nutrisi, mungkin juga pH tanah, seperti itulah. Jadi pH ini sangat berfungsi untuk tanah ya, untuk tanaman, utamanya untuk medianya ya, karena kalau basa atau asam nggak sesuai standar pH yang disarankan untuk tanaman, tentu pertumbuhan tanaman akan terganggu juga. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Memang hanya pH meter aja, tidak ada temperatur dan lain sebagainya, sangat simpel karena harganya juga murah ya. Ini nanti kita akan mengecek pH urea, AB mix, KCl, PDAM dan air distilat. Nah, pH-nya berapa, seperti itulah. Nah, ini menggunakan air distilat ya, amidis kalau kita mau kalibrasi pH meter, karena tidak ada mineralnya ya. Beda kalau air mineral aqua gini ada mineralnya, jadi kurang standar ya. Jadi menggunakan air distilat atau air baku, bisa membeli air amidis juga sebagai air minum ya, amidis ini. Jadi bisa untuk kalibrasi juga, harus wajib menggunakan air distilat kalau mau kalibrasi biar nggak ada partikel lainnya. Ini kandungan TDS-nya 0 ya, karena memang air distilasi, jadi nggak ada padatan larut dan bakterinya sudah mati karena dipanasi juga, karena sudah ada filtrasi, demineralisasi, dan akhirnya didistilasi. Ini pH-nya kita on kan, di atasnya kita geser ke kiri, kita cek pH distilat itu berapa. Kurang lebihnya di sini terbaca 8 ya, pH dari air minum amidis ini. Kemudian kalau PDAM pH-nya 6,62 ya, ini tergantung lokasi juga ya air PDAM ini. Ini kita bersihkan lagi. Nah, kita cuci, kemudian kita akan mengecek pH pupuk yang ada di depan kita, AB mix, urea dan KCl ya. Ini AB mix ini pH-nya pasti asam ya, rata-rata asam pupuk. Ini pH-nya tercatat 4,7-an, 4,75 pH-nya. Kita cek ke pH urea berapa ini, 6, ini 5,8-an ya. Ini memang kurang bagusnya alat ATC ini, pengukurannya mesti berganti-ganti terus ya, nggak bisa langsung stabil begitu ngukur. Ini mesti berganti terus, jadi 6, 7. Jadi kurang sukanya alat ATC yang punya saya ini ya, kemungkinan apa punya saya aja atau memang kayak gini model alatnya, jadi kurang presisi ya, sering berubah-ubah kalau saat mengukur pH. Jadi itu yang kurang saya senang, dan kurang cepat mengukurnya, kadang juga hilang juga pengukurannya. Itu kelemahan dari pH ATC ini. Nah, sekarang KCl ini pH-nya berapa? Ini tercatat 471 ya, 455. Ini bergerak terus, saya kurang apalagi ini hilang ya, sering hilang, sering bergerak-gerak sendiri, jadi kurang presisi alat ATC yang saya punya ini. Saya kurang tahu bagi Anda yang punya ATC kayak saya ya, apakah sama atau bagaimana. Nah, ini pH-nya sepertinya, kalau pH susu 6, kemudian amonia itu 11 karena basah, kemudian jus lemon itu 2 lah. Ini standar pH-nya seperti ini rata-rata ya. Kalau kurang naik ya di pH up ditambah atau pH down untuk menurunkan. Rata-rata pH untuk sayuran ini nutrisinya ya, ada yang kayak tomat itu 6 sampai 6,5. Terus kemudian ppm nutrisinya antara 1.400 sampai 3.500, beda-beda juga ya. Seperti itulah. Ya, ini sekarang mau kalibrasi pH ya, menggunakan buffer pH yang 4, 6 dan 9 ya. Ini di pH meter sudah ada 2, cuma yang 9 kita beli sendiri ya untuk kalibrasi pH-nya. Jadi temperatur juga menentukan. Jadi kalau sama pH 4, kalau harusnya kan 25 standar, ini 27 ya, dikira-kira aja ya 4,00 sampai 4,01 untuk pH buffer yang 4, dikira-kira aja ya, karena temperatur juga mempengaruhi.
Ini kurang enaknya kalibrasi alat ATC ini, agak ribet ya, harus pakai obeng muter-muter, kadang kurang akurat. Jadi sebenarnya saya kurang merekomendasikan alat pH ATC ini, walaupun murah meriah. Saya sarankan Anda beli yang lebih mahal aja, biar lebih presisi, lebih cepat, tidak sering hang, juga saat kalibrasi sangat mudah. Ini nanti kalibrasinya menggunakan air destilasi amidis, seperti itulah. Nah, ini kita mencoba yang kalibrasi buffer pH 4 ya. Ini karena jadi antara 4,00 sampai 4,01 ya, kalau ringnya pH 4, temperatur 27, seperti itulah. Kita aduk langsung aja. Kalau udah sesuai, baru kita sudah larut, kita gunakan pH buffernya tadi ya, ringnya pada temperatur 27 sekitar 4,00 sampai 4,01 ya, sesuai petunjuk standar yang ada di belakang pH buffernya, seperti itulah. Jadi kita cek langsung, kita hidupkan, kita celupkan. Nanti kalau kurang sesuai langsung kita putar-putar bagian belakangnya untuk settingan. Cuma yang saya heran, alat ini saat pH 4 belakangnya kita putar-putar, otomatis settingannya berubah. Nanti pH 6 kita putar-putar lagi, settingannya pasti berubah. pH 9 kita putar-putar lagi, pasti settingannya berubah. Saya kurang tahu apakah nanti ini memang kalibrasinya seperti itu atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Intinya seperti itu penunjuknya ya. Ini kalau sudah 4,01 berarti sudah standar, intinya seperti itu. Tapi saya agak meragukan sebenarnya apakah seperti ini ya. Beda kalau yang merek lainnya kan langsung ditekan hold kalibrasi, otomatis sudah kalibrasi. Kalau ini kan pH 4 nanti diputar-putar lagi, saat pH buffer 6 diputar-putar lagi, otomatis kan putarannya akan muter terus ya. Saya juga yang agak meragukan gitu kalau pakai ATC ini. Nah, kita pakai kalibrasi pH yang sekarang buffer 6 ya, 6,86. Ini kalau 6,86 itu antara 6,86 sampai 6,85 ya, kalau temperaturnya 25 sampai 30. Nah, seperti itulah. Nanti kita putar-putar lagi. Jadi memang agak ribet menggunakan alat ini. Jadi saya tidak rekomendasikan sebenarnya. Lebih baik Anda memakai atau membeli alat yang lebih mahal, yang otomatis presisinya lebih presisi, lebih cepat mengukur, dan juga saat kalibrasi otomatis mudah, tinggal tekan hold. Nggak usah yang beli alat gini ya, ribet muter-muter. Dan saya juga agak kurang masih meragukan standarisasi pH-nya, karena muter-muternya juga kurang jelas, kadang sering berubah-ubah, ribet ya. Pakai masukkan gini, nanti pakai ngencengi, kadang kebablasan, jadi nggak otomatis. Jadi saya sangat tidak sarankan alat ATC ini sebenarnya ya. Cuma saya hanya menyampaikan, mereview saja alat ini. Jadi kalau ada Anda budgetnya lebih, beli aja alat yang lebih. Ini karena murah meriah hanya 50.000 ya, beli yang lebih mahal. Nah, ini muter-muter gini susah ngepaskannya. Nah, baru pas gini agak susah pokoknya, hitungannya gini. Kadang saat mengukur pH juga kurang presisi, kurang cepat, kadang sering hilang, apalagi saat kalibrasi masih muter-muter. Nah, seperti itulah. Nah, kita ganti lagi ya untuk kalibrasi yang pH 9. Intinya seperti itu. Cuma saya sebenarnya kurang suka alat ini karena agak ribet seperti itu, dan juga saya agak meragukan karena setiap kalibrasi belakangnya diputer-puter, pH 4 diputer-puter, nanti pH 6 diputer-puter lagi, pH 9 diputer-puter lagi belakangnya. Otomatis kan settingannya kan berubah terus ya, hitungannya seperti itu. Beda kalau yang pH kalibrasi otomatis kan saat di hold pH 4 otomatis sudah tersimpan, di hold pH 6 kalibrasi buffer sudah tersimpan, pH 9 di hold otomatis kalibrasi pH 9 sudah selesai. Kalau gini kan diputer-puter, pH 4 diputer-puter, pH 6 diputer-puter, pH 9 pun diputer-puter belakangnya dengan obeng, otomatis kan berubah ya. Seperti itulah, saya juga agak meragukan sebenarnya, seperti itulah. Nah, ini juga diputer-puter ya, intinya seperti itu. Saya cuma melakukan sesuai prosedur aja. Kalau udah 9 ya berarti ini sudah sesuai pH buffer 9. Nah, seperti itulah rata-rata penggunaan kalibrasi pH. Kekurangan pH meter ATC ini, yang pertama pembacaan kurang stabil dan suka berubah-ubah, jadi tidak bisa stabil, tidak bisa dibuat baku, seperti itulah. Kemudian pembacaan terkadang mati atau hilang, itu yang sangat membosankan dan kadang kita agak ragu akhirnya, seperti itulah. Dan kekurangan yang ketiga, kalibrasi pH ribet dan kurang akurat. Nah, kayak tadi ya, kurang ribet, kurang akurat, lama diputer-puter. Nah, jadi saya sarankan lebih baik Anda beli yang lebih mahal, fitur lebih lengkap. Jadi kalau pembacaan lebih cepat, lebih akurat, tidak hilang, tidak berubah-ubah, dan saat kalibrasi pH itu tinggal tekan hold dan sudah
terkalibrasi pH 4, 6, dan 9, jadi lebih meyakinkan daripada yang model seperti ini yang agak ribet dan begitulah. Sekian, terima kasih.